warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsyanda Nareswari Widaryanto dari kelas TI 2024D dengan NIM 3 digit terakhir 109 akan melaksanakan praktikum mengenai rutin dinamik OSPF. Dan di sini saya sudah membuat jaringannya. Jaringannya sama seperti saat routing statik. Sekarang masuk ke bagian praktikumnya. Yang pertama masuk di bagian PC1, buka Winbox, kemudian pilih MAC address dan connect. Lakukan juga pada PC2, 3, dan server. Setelah itu, kembali ke PC1 dengan membuka modul. Di sini akan melaksanakan praktikum mengikuti dengan modulnya. Di sini pertama kali mengisikan IP address untuk router 1, 2, dan router 3, di mana router 1 akan diisikan ke PC1 di bagian address. Nah, di sini bisa dilakukan penambahan satu per satu, namun bisa langsung seperti ini. Tinggal dipaste, kemudian enter. Kemudian cek di bagian address-nya. Nah, di sini sudah masuk dan sesuai dengan yang kita masukkan di terminal. Selanjutnya untuk router 2 ini juga di copy terlebih dahulu, salin, kemudian ke bagian PC3 karena router 2 itu menyambung dengan PC3. Kemudian di new terminal, paste, enter. Bisa dilakukan cek di addresses. Nah, di sini sudah masuk di addresses listnya. Selanjutnya, router 3. Salin dan tempel di PC4 atau server di new terminal, kemudian salin, pastekan, dan enter. Cek di bagian addresses. Nah, di sini address listnya sudah masuk sesuai yang ditambahkan. Selanjutnya, setting untuk routing OSPF-nya. Nah, di sini bisa dilakukan copy paste seperti cara saat mengisikan address, tapi saya akan menambahkan secara satu persatu, di mana ini masuk ke bagian routing, kemudian OSPF, nah kemudian di bagian network, terus add satu persatu, 12.12.12.0/24, kemudian apply dan juga OK. Selanjutnya 13.13.13.13.0/24, klik apply. Sebentar. 13.13.0/24. Oke. Kemudian yang terakhir add 192.168.1.0/25. Apply dan OK. Nah, kemudian sekarang pindah ke router 2 yaitu di PC3. PC3 di bagian routing OSPF. Nah, ini router 2. Setelah terbuka OSPF, jangan lupa diganti network, kemudian add. Di sini 12.12.12.0/24, apply dan OK, add lagi.
23.23.23.0/24, kemudian apply, klik OK. Selanjutnya yang terakhir 192.168.128/25, apply dan klik OK. Nah, yang terakhir router 3 di PC 4 atau server. Jadi ini tutup terlebih dahulu, kemudian pilih routing, OSPF, networks, add 13.13.13.0/24, kemudian apply, OK, klik lagi 23.23.23.0/24, apply, OK, dan yang terakhir 43.43.43.0/24, apply, klik OK. Nah, selanjutnya sebelum lanjut ke bagian install web server untuk melakukan download XAMPP ini, kembali ke PC 1 di bagian local area connection status, properties, TCP/IP, properties, kemudian use the following IP address. Di sini diisikan 192.168.1.62 dengan subnet masknya 255.255.255.192. Kemudian untuk default gateway-nya menggunakan 192. Mohon maaf. 192.168.1.1. Mohon maaf di sini saya salah. Jadi untuk IP address-nya itu 192.168.1.1. Nah, sedangkan default gateway-nya 192.168.1.62. Kemudian OK, close. Selanjutnya di PC 2, properties, TCP/IP, properties, kemudian use the following IP address 192.168.1.65. Untuk subnet masknya 255.255.255.192 dan default gateway-nya menggunakan 192.168.1.126. Oke, close. Selanjutnya di PC 3. PC 3 sebentar. Properties, TCP/IP, properties, use the following IP address. Di sini akan menambahkan 192.168.253. Jadi 255.255.255.126. Maaf, 128 dan default gateway-nya 192.168.1.254. Kemudian OK, close. Bisa dicek sudah. Kemudian yang terakhir di PC 4 atau di server. Properties, TCP/IP, properties, use the IP address. Selanjutnya untuk IP-nya 43.43.43.1, subnet masknya dibiarkan. Kemudian default gateway-nya 43.43.3. Oke, close. Nah, sudah.
kembali ke PC1 terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengecekan apakah sudah tersambung di server dengan ping 43.43.43.1. Di PC1 sudah bisa replay. Selanjutnya di PC2 ping 43.43.43.1. Di PC2 juga bisa replay. Sekarang coba tracer untuk mengetahui rute yang dilewati menuju ke server. Yang pertama akan melewati default gateway 192.168.126, kemudian 13.13.13.3, dan yang terakhir ke server yaitu 43.43.43.1. Selanjutnya ke PC3. Di bagian command prompt, kemudian ping 43.43.43.1. Nah, di sini juga sudah melakukan replay. Close terlebih dahulu command prompt ping 43.43.43.1. Nah, di sini juga sudah replay. Sekarang kembali ke modul install web server XAMPP. Jadi di sini saya sudah menginstal dari PC saya, kemudian di bagian PC4 atau web servernya ini saya lupa melakukan penggantian nama, jadi masih PC4, tapi ini sudah ini server. Jadi sekarang masuk di bagian My Documents, kemudian XAMPP-nya dipindahkan ke sini. Nah, setelah itu lanjut mengikuti arahan seperti di modul, seperti ini. Nah, setelah memindahkan dari PC saya ke bagian server ini, kemudian sudah saatnya kita setup examnya. Next. Sebentar, masih loading ya. Ada yang terlewat. Jadi untuk menghemat memori yang ada di server ini, hanya izinkan klik untuk Apache dan juga PHP-nya saja. Selain itu tidak perlu di checklist. Kemudian next, dan tunggu hingga selesai. Mohon maaf tadi terjadi error sedikit. Jadi sudah saya perbaiki dan sudah berhasil terinstall untuk examnya, sehingga bisa dilihat di sini masuk ke bagian folder exam, kemudian di htdocs. Setelah itu untuk indeks PHP-nya di delete atau di rename, tapi saya akan delete
Selanjutnya, indeks diedit dan disesuaikan dengan ini. Dan di sini akan saya ganti dengan nama saya. Kemudian cross dan save. Karena tidak berhasil, jadi saya coba lakukan install lagi untuk melakukan setup examnya. Ini pilih Apache dan juga PHP-nya saja. Kemudian next. Sambil menunggu untuk setup examnya, kembali ke PC1 di bagian local area connection properties, TCP/IP properties. Di sini ditambahkan DNS server yaitu 13.13.13.3. Klik OK, close. Kemudian ke PC2. Di PC2 ini sama properties, TCP/IP properties, DNS servernya 13.13.13.3. Klik OK, close. Selanjutnya di PC ketiga di bagian local area connection di sini properties, TCP/IP properties. Nah, DNS servernya menggunakan 23.23.23.3. Oke, close. Dan yang terakhir di bagian server di sini. Oh, sebentar, harus menunggu dulu. Properties, TCP/IP properties. Nah, di sini menggunakan 43.43.43.3. Oke, close. Sekarang tinggal menunggu setup untuk examnya. Setelah proses menunggu setup, di sini sudah selesai, kemudian klik finish. Yes. Run. Nah, di sini di bagian Apache sesuai dengan panduan praktikumnya di running jadi start. Kemudian masuk ke bagian My Documents. Di bagian My Computer, Local Disk, di bagian folder exam, folder htdocs. Nah, di sini terdapat indeks, kemudian edit indeksnya seperti di dokumen panduan. Kemudian kembali. Ini diisi nama. Di sini saya akan mengisikan nama saya. Kemudian saya close dan saya simpan. Selanjutnya untuk folder indeks PHP bisa di delete atau di rename, tapi saya pilih untuk mendelete. Nah, selanjutnya kembali ke PC1.
close terlebih dahulu. Di PC1 membuka Mozilla Firefox. Di sini masih localhost yaitu 43.43.1 dan di sini sudah terbuka dari web server yang ditambahkan tadi, yaitu selamat datang di web Jarcom oleh Arsyan Narswari. Ini juga dilakukan di PC2 dan PC3. Di sini 43.43.43.1. Nah, bisa terbuka. Selanjutnya di PC3 43.43.43.1. Nah, di sini sudah bisa diakses semua. Selanjutnya di bagian DNS. Ini bisa diaktifkan di PC 1, 2, dan 3 ke bagian sini, kemudian close semuanya terlebih dahulu. Di bagian IP, DNS, kemudian checklist allow remote request, static, add. Di sini saya akan menambahkan jarcom.com dengan addressnya sesuai dengan server, yaitu 43.43.43.1 atau sesuai dengan yang diakses tadi di Mozilla Firefox, kemudian OK. Selanjutnya di PC kedua, kembali allow remote request, static. Nah, di sini masih yang lama, jadi coba add yang baru, jarcom.com 43.43.43.1, apply, oke. Yang terakhir di PC 3, bagian admin yang tadi, sama saat mengisikan address dan juga routing OSPF-nya, kemudian IP, DNS, hello remote request, apply, mohon maaf salah, allow remote request, static, add jarcom.com untuk addressnya 43.43.43.1, apply, oke. Dan sekarang kembali ke PC 1 Mozilla Firefox. Di sini kemudian dicoba jarcom.com. Oke, mohon maaf, tadi saya terjadi kesalahan kenapa kok jarcom.com-nya tidak bisa dibuka. Jadi sebenarnya tidak bisa dibuka karena saya tadi tidak menambahkan IP DNS di bagian sini. Seharusnya untuk langkah yang ada di modul praktikum DNS ini, yang pertama kali ditambahkan itu di PC 4 atau di servernya, terus di allow remote request static. Nah, di sini tambahkan jarcom.com dengan addressnya menggunakan IP address 43.43.43.1 atau IP address dari web server ini sendiri. Kemudian dapat di close, apply, dan OK. Nah, setelah itu kembali ke PC 1. Di PC 1 ini di local area connection statusnya di bagian properties, TCP/IP properties. Nah, DNS-nya ini disambungkan ke yang mengarah bagian server, sehingga di sini saya menggunakan 13.13.13.3, kemudian OK, dan close, sehingga jika diketikkan jarcom.com seperti ini akan muncul hal yang sama ketika kita mengetikkan 43.43.43.1.
sekarang saya akan mencoba divisi 2. Nah, tadi divisi 2 itu seperti ini. Karena adanya kesalahan, terus di sini local area connection statusnya TCP/IP properties saya sudah menggunakan DNS server 13.13.13.3. Oke dan close. Kemudian saya akan mencoba tambahkan lagi yaitu jarcom.com. Nah, di sini sudah bisa dan muncul. Selanjutnya saya akan coba divisi 3 di bagian local area connection. Di sini properties TCP/IP properties. Nah, di sini saya salah, seharusnya untuk divisi 3 itu menggunakan 23.23.23. Kemudian klik OK, close. Ini juga close dulu. Kemudian di bagian sini tinggal di refresh karena saya sudah tuliskan jarcom.com atau ditulis ulang. Nah, di sini sudah muncul. Sama selanjutnya akan ke tahap selanjutnya yaitu di bagian koneksi. Di bagian failover. Jadi di sini akan memutus R1, R2 dan juga R3. Jadi di PC 1 ini close terlebih dahulu. Kemudian Winbox connect. Setelah itu ini disalin, kemudian ditempel di new terminal, pastekan, enter. Setelah itu kembali ke GNS3, terus di sini coba dilakukan pemutusan delete. Selanjutnya setelah telusuri jalur routing ke jarcom.com dari PC 1 dengan tracer jarcom.com. Jadi di command prompt tracer jarcom.com. Di sini mungkin agak sedikit lama. Jadi yang pertama akan melewati default gateway 192.168.1.62, kemudian ke 12.12.12.2 karena seharusnya jika dilihat dari GNS3 seharusnya ke arah sini. Berhubung di 12.12.12.2 maka dari R1 ke R2 sini. Kemudian setelah itu ke 23.23.3 jadi naik ke atas dari R2 ke R3, dan yang terakhir dari R3 ke PC 4 atau ke server dengan 43.43.43.1. Selanjutnya kembali ke koneksi internet. Di sini kembali ke GNS3, kemudian di sini kita kembalikan lagi. Setelah itu masuk di bagian edit, preference, kemudian built-in, cloud nodes, new. Di sini kasih nama internet, finish. Nah, di sini sudah muncul. Setelah itu dikonfigur terlebih dahulu. Show special Ethernet interface, ada WiFi, kemudian add, apply, dan OK. Terus sekarang
dari Ethernet 3 ke cloud ini di bagian Wi-Fi. Nah, sudah. Sekarang ke bagian R3 di sini, kemudian di mesin, di settings. Nah, di sini pilih network, kemudian di network ini seperti ini, di network R3 network expert, pilih yang expert, terus adapter 1 dipilih dengan bridge adapter. Untuk namanya ini tidak perlu diganti karena ini tersambung dari WiFi yang ada di internet cloud tadi dan sudah defaultnya seperti ini, jadi klik OK, kemudian klik OK. Sekarang di PC atau server 4 ini, karena R3-nya tadi aborted, jadi di sini bisa di running secara manual. Mungkin ini loadingnya agak sedikit lama karena sudah selesai lagi untuk runningnya dan sudah membuka kembali R3. Kemudian sekarang kembali ke PC 4 dan connect lagi. Nah, di sini sudah bisa buka Winbox-nya. Kemudian sekarang di bagian step pengisian DHCP client. Jadi di sini IP DHCP client, terus di add. Di sini Ethernya menggunakan Ether 4, apply dan OK. Nah, selanjutnya di IP, kemudian bagian firewall, di bagian NAT, add SRC-nya SRC NAT, kemudian outputnya menggunakan Ether 4, kemudian actionnya menggunakan masquerade, dan apply, kemudian OK. Selanjutnya, jika ingin router 3 ini menjadi default gateway-nya, maka di di PC 4 maksudnya, bagian routing OSPF, kemudian instance, kemudian defaultnya ini di add. Nah, di sini untuk redistribute default root-nya kan never, diganti menjadi always add type 1, apply OK. Selanjutnya coba di PC 1, 2 apakah sudah terhubung dengan internet. Jadi ini setelah PC 4 di new terminal, coba ping 88. Sebentar, sepertinya di DHCP client, jadi terempat, kemudian di apply OK. Di sini masih searching statusnya, ditunggu sampai bound terlebih dahulu sebentar. Sepertinya saya ada salah di sini, seharusnya ininya tetap generic driver, kemudian yang adapter 4 ini yang dirubah menjadi bridge adapter. Oke, nah di sini sudah berubah.
Terus kembali ke PC 4, saya coba di IP, DHCP client. Ini saya coba hapus, kemudian add ulang. Ini ethernya ether 4, apply, oke. Nah, di sini masih bound. Terus kemudian kembali ke dokumen. Nah, di sini setelah itu di firewall NAT. Jadi di IP firewall NAT di sini saya sudah tambahkan seperti yang diminta, kemudian routing OSPF instansnya juga sudah saya tambahkan untuk always type 1, kemudian di terminalnya ping 8.8.8. Nah, di sini juga sudah replay. Saya akan coba ke PC 1. Di sini saya tambahkan Google untuk melakukan pengecekan apakah sudah terhubung dengan internet. Saya juga akan coba di PC 2 Google. Di sini masih proses connecting semuanya. Sebentar. Selanjutnya, di sini saya tadi juga coba pingkan 8.8.8. Setelah dipingkan 8.8.8, kemudian di Mozilla Firefox ini. Nah, tadi saya ada kesalahan karena saya add di OSPF-nya seperti ini dan ada namanya OSPF. Ternyata tidak perlu add, hanya default-nya klik 2 kali, kemudian hanya dirubah di redistribute default root-nya ini menjadi always as type 1, kemudian apply OK. Sekarang sudah, saya akan mencoba di Mozilla Firefox. Saya juga coba di PC 2. Nah, di PC 2 ini sudah bisa membuka Google seperti ini. Ini PC 1 Mozilla Firefox-nya masih loading. Kemudian Google. Nah, di sini juga sudah mulai bisa untuk akses Google. Sekian praktikum routing dinamik OSPF dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.